Hai para Nikyuser dan kaum ibu yang rela dihujat demi orang lain jadi lebih baik, asik. Akhir-akhir ini gua lihat sih masih rame banget ya kejadian-kejadian yang mirip dengan kisah seorang Itachi Uchiha. Nah makanya kayaknya seru kalau kita recap siapa saja Itachi Uchiha yang pernah gua bahas di dalam Sword. Nah sebelum dimulai gua mau disclaimer dulu nih, ini hanyalah sebuah satir atau sarkas ya. Dan kalau kalian nggak tahu satir atau sarkas ya makanya belajar dulu. Itu adalah pelajaran dasar yang ada di sekolah. Karena di video short gua ada yang nganggep serius. Gua mau heran tapi ada aja orang yang asal komen tanpa mencari tahu konteks meme-nya gitu. Jadi gua jelasin aja di awal video, daripada gua dianggap membela ya, dibayarlah padahal ya itu cuma meme. Masa gua bikin meme sarkas harus dijelasin gitu kan gak asik gitu loh. Daripada nganggep semua hal jadi serius, mending kita menghibur dengan candaan meme kan ya. Udah tujuan gua itu aja sih. Nah kali ini gue mau merecap siapa saja orang-orang yang dihujat netizen sampai viral, tapi di sisi lain dia menguntungkan atau membongkar kebusukan dari pihak-pihak lainnya. Ingat ya, narasi gue ini cuma acting doang yang seakan-akan mendramatisir hal yang sedang gue jelasin. Tanpa basa-basi, The Uchiha Itachi of Indonesia. これからこれが続く。お前の軽い言葉も理想や希望を語った結果がこれだ。これが現実なんだ。 Uchiha Miftah. Kita awali dari Uchiha yang baru-baru ini, yaitu Uchiha Miftah atau Uchiha es teh. Yap, ini adalah jenis Uchiha yang mengolok-ngolok seorang penjual es teh. Bahkan karena kelakuannya tersebut, satu negara merasa sakit hati karena perkataannya. Gara-gara hal yang dia lakukan itulah dia dihujat, dibenci, sampai jabatannya dicopot. Nah, tapi semua itu hanyalah rencana dari Uchiha Miftah. Dengan kekuatan Mangekyo Sharingan-nya, dia berhasil menggenjutsu kita semua, yang dimana sekarang bapak penjual es teh tersebut mendapatkan banyak sekali rejeki, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar. Bahkan bapak Sun Haji akan merasakan umroh. Belum lagi dia dapat rejeki ratusan juta dari seseorang, sebuah motor, dan rumah baru. Selama saya hidup ya, saya tidak pernah melihat kekuatan genjutsu yang sebesar ini. Ini adalah seorang Uchiha dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dan kalian tahu kenapa Uchiha Miftah selalu menggunakan kacamata? Kalian pikir itu hanya aksesoris? Salah, itu sebenarnya dia sedang menyembunyikan Mangekyo Sharingan-nya. これが現実なんだ。お前もよく知る最も恐ろしい孤独だ。 Di sebuah pertempuran pemilu 2024, ternyata ada seorang Uchiha yang mungkin tidak kita sadari, yaitu Uchiha Imin. Kalian dari kubu Prabowo mungkin menganggap kalau Caimin adalah musuh yang berasal dari kubu Anies Baswedan. Karena Caimin menjadi sosok yang terpilih menjadi calon wakil presiden. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dia ini sosok Uchiha Imin yang sedang menjalankan tugasnya, yaitu menurunkan kredibilitas suara dari kubu Anies Baswedan. Bisa kita lihat, dia melakukan banyak sekali blunder di kubu 01, sehingga pendukung yang awalnya ingin memilih 01 jadi mulai ragu untuk memilih paslonnya tersebut. Semua itu dilakukan oleh Uchiha Imin agar pihak Prabowo bisa mendapatkan suara yang lebih banyak. Ini adalah seorang Uchiha yang mempertaruhkan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Lapor Hokage Prabowo, misi selesai. Dan sampai sekarang pun Uchiha Imin tetap menjalankan tugas di bawah perintah Hokage Prabowo. この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。現実は苦しみと痛み、虚しさだけが漂っていることに気づく。 Di awal tahun, kita juga mendapatkan seorang Uchiha baru yang bernama Uchiha Medic dengan jurus genjutsu terkuatnya, yaitu background api. Mangekyo Sharingan. Karena pengorbanan Uchiha ini benar-benar gak main-main. Dia ini adalah sosok Uchiha yang menggenjutsu semua orang seakan-akan dia melakukan hal jahat, yaitu tidak terima kalau setupnya ini ditiru oleh seorang bocil. Nah, genjutsunya ini berhasil membuat dia dihujat, dijadikan parodi, mendapatkan banyak kritikan dari orang-orang. Tapi itulah proses menjadi seorang Uchiha sejati. Pengorbanannya itu membuat si adik mendapatkan banyak sekali bantuan dan dukungan orang-orang. Bahkan sekarang follower si adik sudah mulai naik drastis dan mulai terkenal di kalangan para editor video. Tidak hanya itu, sekarang si adik sudah bisa menaikkan kualitas kontennya karena dukungan dari orang-orang. Uchiha Medic adalah Uchiha yang tidak kalah kuatnya. Kekuatan Uchiha Medic hampir setara dengan Uchiha Miftah.
お前はなんでこんなことをする？その理由をお前に話したところで何も変わりはしないだろう。だがもう一度ゆっくり話をすれば。 Next, ini adalah Uchiha yang sangat berbeda. Di tahun 2023 ada Uchiha yang sempat terlupakan, padahal pengorbanannya ini sangat tidak main-main, yaitu Uchiha Agnes. Yap, ini adalah Uchiha yang pengorbanannya itu sempat membongkar kebusukan dari orang Dirjen Pajak. Diawali dari kisah Uchiha Agnes yang mengadu perbuatan David ke pacarnya, yaitu seorang anak dari Dirjen Pajak. Singkat cerita, pacarnya Agnes yang bernama Ryo Dandi ini ditangkap karena kekerasan, bahkan dia dipenjara. Disinilah kasusnya viral dan Uchiha Agnes mulai dibully oleh satu Indonesia. Tapi tenang, ini semua adalah rencana dan genjutsu dari Uchiha Agnes. Tidak hanya membuat Mario Dandi yang seorang anak Dirjen Pajak dipenjara, ayah Mario Dandi juga dipecat dari jabatannya yang seorang oknum Dirjen Pajak tapi nggak bayar pajak. Disinilah semua pegawai pajak diperiksa satu persatu. Siapa oknum di balik nama pegawai pajak yang korupsi? Semua ini tentu tidak bisa tercapai tanpa pengorbanan dari Uchiha Agnes. Mungkin kalian lupa dengan sosok yang satu ini. Ini adalah Uchiha yang melahirkan banyak Uchiha-Uchiha lainnya. Kita track back dulu ke tahun 2021. Kita diperkenalkan dengan sosok Uchiha pertama kali, yaitu Uchiha Baim. Di tahun 2021 ada video viral di mana Uchiha Baim tidak mau ngasih duit ke seorang bapak, tapi dijadiin konten oleh seorang Uchiha Baim. Disinilah pengorbanan Uchiha Baim dimulai. Uchiha Baim mulai dibully dan rela nama baiknya tercoreng karena dianggap jahat oleh netizen Indonesia. Tapi semua itu adalah genjutsu dari Uchiha Baim agar si bapak mendapatkan banyak donasi dan orang-orang mulai membantu perekonomian bapak tersebut. Itu adalah genjutsu yang sebenarnya dari Uchiha Baim. Dan kekuatan genjutsu ini terus diturunkan ke Uchiha Medic dan sampai ke Uchiha Miftah. 思い込みの中で生きている。現実という名で呼んでな。しかし、知識や認識とは曖昧なものだ。 Itulah Uchiha-Uchiha yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali sosok Uchiha-Uchiha dengan kekuatan genjutsu yang lebih kuat dari mereka. Hanya saja tidak ada kisah yang lebih dramatisir dari Uchiha-Uchiha tersebut. Thanks yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita lihat siapa lagi orang yang akan menjadi Uchiha di masa depan.